saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tergelitik sekali ingin menyampaikan satu hal yang sering saya lakukan dan sulit kadang-kadang untuk saya bisa mengulang kembali. Ya, iman atau perasaan itu kadang-kadang bedanya tipis sekali. Dan saya mendapat suatu hal pencerahan di mana semuanya itu ternyata ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Demikian bunyinya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini yang sulit untuk dilakukan kadang-kadang. Nah, gimana saya dengan perenungan ini saya memberi judul ya, cara cepat move on beriman. Nah, kadang-kadang kita tuh doa sekian lamanya, doa begini dan tidak pernah terjawab. Dan saya beberapa kali yang saya rasakan ternyata yang berdoa itu adalah keinginan saya, pribadi saya, bukan kekuatan Allah yang memberikan sesuatu yang kita harapkan. Nah, disinilah saya ingin berbagi gimana caranya kita bisa cepat move on dalam beriman. Hal yang paling mudah adalah saya selalu ingat dengan apa yang saya rasakan ketika ada kejadian, dan itu selalu menjadi patokan saya untuk mencoba mengukur iman saya. Dan itu saya yakin terjadi kepada Bapak Ibu sekalian juga. Jadi kebetulan saya punya kejadian yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi menjadi patokan untuk memahami apa itu iman dan supaya membedakan antara iman dan hikmat saya sebagai manusia. Nah, itu kejadian ketika saya harus menjadi orang tua bagi adik-adik saya yang cukup banyak, dan waktu itu usia saya baru 24 tahun. Saya pun juga masih berpendidikan, masih pendidikan, ya masih kuliah. Hanya saja dengan biaya sebesar itu kayaknya nggak mungkin, dan saya harus totalitas harus melepaskan pendidikan saya untuk saya bekerja untuk mereka semua. Nah, kejadiannya adalah ketika adik saya yang paling kecil itu sakit tipes. Apa yang terjadi adalah hikmat saya belajar, tanya-tanya ke dokter apa yang harus dilakukan, dan kita ke dokter. Dan kita tanyakan semua apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah dokter. Cat rumah, kamar, cat putih semua. Ya, cat itu waktu itu bukan cat biasa ya, cat labur ya, kapur, yang penting bersih gitu. Tempat tidur bersih, semuanya bersih. Seperti apa yang dikatakan oleh dokter. Ternyata tidak sembuh. Obat selesai 3 hari tidak terjadi apa-apa, malah pemburukan. Datanglah kita ke dokter lagi. Dan waktu itu sudah dimarahin. Nah, udah dibawa rumah sakit aja karena ini mungkin sudah tidak bisa dirawat seperti kebiasaannya. Nah, apa yang terjadi? Saya tetap nekat. Dok, saya minta waktu 3 hari. Sejujurnya saya nggak punya uang sama sekali, habis sama sekali. Dan itu ada rezeki sedikit untuk pergi ke dokter dan untuk beli obat. Ini dokter, ini yang terakhir ya, terakhir. Baik, terakhir. Saya sebagai manusia biasa, saya nggak mau menyerah. Setelah saya ke dokter, saya pergi tanpa tujuan yang pasti. Saya pergi ke rumah sakit. Apa kisi-kisi rumah sakit yang belum atau tidak sama dengan di rumah saya akan sama. Bersihannya gimana, mulai dari mana, saya berusaha. Nah, pendek kata, semua saya lakukan. Sudah bersih, sudah di situ nggak boleh, semua steril, semua menurut hikmat saya sebagai manusia. Tidak ada hasil sama sekali. Hari ketiga terakhir, yang kedua kali obat habis, saya sudah tidak tahu lagi berpikir apa. Tapi saya tidak mau menyerah.
Saya yakin saya kerja, semoga dapat rezeki yang banyak, dan saya tetap pengen nanti pengen berobat kalau nggak bisa masuk rumah sakit. Zaman dulu belum ada BPJS ya. Ternyata saya pulang, jangankan kok rezeki, sama sekali 1 rupiah saya nggak dapat apa-apa. Pulang saya nggak tahu apa yang harus lakukan. Begitu mendekati rumah tinggal saya hanya terdiam. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Dan di situ saya merasa, Tuhan, saya kenapa saya sudah berusaha keras? Kenapa saya sudah berusaha mengembangkan hikmat yang Tuhan berikan pada saya? Tapi semua sia-sia, tidak ada hasilnya. Dalam keadaan yang benar-benar saya itu merasa tidak mampu, saya ingin ketemu dengan adik saya di kamar. Malam-malam itu, saya siang sampai malam nggak dapat uang, dah kembali lagi, saya ingin lihat adik saya. Begitu masuk kamar saya, adik saya masih lemas, pucat, seperti tidak berdaya. Dan saya berusaha untuk duduk dan menatap wajahnya. Dan Tuhan, maafkan ya, aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Doakan supaya kakakmu dapat uang. Masih berpikir seperti itu. Hikmatnya adalah gimana sehat dan besok dapat uang, dan seterusnya. Tapi begitu nggak tahu ceritanya, dia itu terbangun dan menatap wajah saya. Ngomongnya sudah berat, Mas. Ya, sabar ya. Saya cuma bilang itu aja. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena dia menatap saya nggak ngerti. Tuhan terus akhirnya tangannya saya pegang dan ada di tangan saya. Saya ajak berdoa. Yuk kita berdoa. Apa yang terjadi? Ketika saya ngajak mereka berdoa, saya nggak mampu mengucap kata sama sekali. Hikmat saya hilang. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Begitu mau ngomong kata-kata awal dalam pembukaan doa, mau mengatakan Tuhan pun sudah nggak mampu. Ini saya cuma menangis. Dan tangisan saya itu meneteskan air mata. Dan saat air mata menetes mengenai tangan adik saya, dan adik saya kaget sekali. Kaget dan bilang lihat saya menangis, saya malu. Tangannya saya letakkan, saya pergi, saya tinggalkan. Hati saya hancur. Tuhan, aku nggak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Dan saat itu sama Tuhan, saya pasrah padamu. Saya berserah kepadamu. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Dan saya benar-benar menangis. Kala itu, saya benar-benar hikmat saya itu sudah tumpul, nggak bisa mikir lagi. Akhirnya saya sudah berserah dan Tuhan, saya berserah. Saya nggak tahu lagi. Sampai saya duduk di kursi ya, dan saya tertidur. Bangun pagi saya kaget. Adik saya yang sudah berhari-hari tidak bisa jalan, tahu-tahu jalan ke belakang sendiri. Pagi itu saya nggak habis pikir. Dan mulai saat itu adik saya sembuh. Lusa sudah sekolah seperti biasa. Dan seterusnya tidak pernah ada gangguan. Hingga saat ini. Dan itu Bapak Ibu. Disitulah saya paham akan apa yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 5. Bahwa jangan bergantung kepada hikmat manusia. Iman bukan perasaan. Iman adalah benar-benar mengandalkan kekuatan pada Allah.
Pada saat kapan? Saat kita lemah dan merasa lemah dan tidak mampu. Itulah berkat Tuhan untuk saya, dan itu selalu saya ingat. Ketika saya merasa, kenapa doa saya nggak terjawab? Saya ingat peristiwa yang pernah saya alami. Peristiwa tentang bagaimana iman yang sebenarnya. Berusaha. Iman tanpa hikmat juga tidak akan terjadi. Hikmat sudah jalankan, tapi mengandalkan hikmat dan meninggalkan Tuhan itu sia-sia. Barangkali doa-doa Bapak Ibu selama ini terbelenggu oleh hikmat, bukan oleh iman. Apakah itu iman? Ya tadi, mengandalkan kekuatan Allah, tetap berhikmat, tapi tetap mengandalkan kekuatan Allah. Saya yakin Bapak Ibu punya kesaksian-kesaksian yang sama, dan ingatlah kesaksian itu jadi tolak ukur bagaimana saya belajar untuk move on, beriman. Dan rasanya, coba kita ingat-ingat urutannya, oh ternyata itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kesaksian yang puji Tuhan itu menjadi kekuatan saya, cara move on, beriman. Lakukan, ingat juga apa yang sudah kita perbuat, dan ingat juga bagaimana saat kita merasa tidak mampu dalam berbuat itu, tapi sudah berusaha, dan kita serahkan pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.